Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia melalui Satgas Swasembada Yonif Infanteri 751 membangun fasilitas kandang sapi milik masyarakat di Kabupaten Papua Pegunungan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Papua di perbatasan. Peran aktif TNI bersama warga tercipta dengan dibangunnya kandang sapi untuk masyarakat Akatem, Distrik Seranbakon, Kabupaten Papua Pegunungan. Pembangunan kandang sapi dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Letkol Infanteri Erwan Harliantoro juga menyebut bahwa dana yang digunakan dalam pembangunan kandang sapi ini adalah bentuk dari swadaya Satgas Swasembada. Jadi kita memberikan trigger kepada dinas terkait bahwasanya masyarakat di Pegunungan Bintang ini ada potensi untuk peternak sapi, gitu. Biar Pemda terkait, dinas terkait, dia bisa memberikan bantuan kandang kepada masyarakat, sehingga masyarakat dia mulai bisa beternak sapi, sehingga perekonomian mereka bisa jadi meningkat. Selain itu, Kepala Kampung Okatem sangat mengapresiasi Batalion 751 yang telah peduli kepada masyarakat dalam membangun kandang sapi di wilayahnya. Terima kasih yang akan diberikan. Sudah jadi kandang, sudah jadi, tinggal, dan itu terima kasih juga kepada TNI Polri, TNI yang akan diberikan saya, yaitu berupa semen dan juga berupa danseng. Itu sudah berikan dan ini kandangnya sudah jadi. Warga Kampung Okatem juga berharap ke depannya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga peduli terhadap masyarakat di perbatasan dengan memberikan pelatihan, pengetahuan, dan pengolahan sumber daya alam. Swasembada berhasil! Dari Distrik Seranbakon, Papua Pegunungan, Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba penembakan torpedo kapal selam otonomus digelar di Koarmada 2, Surabaya, Jawa Timur, yang hadiri langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Kapal selam tanpa awak ini merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT PAL. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melihat langsung uji tembak torpedo kapal selam tanpa awak otonomus di perairan dermaga Madura, Koarmada 2, Surabaya, Jawa Timur. Kapal selam tanpa awak ini merupakan inovasi strategis yang dikembangkan atas mandat Kementerian Pertahanan untuk menghadirkan sistem pertahanan tanpa awak dengan efek gempur tinggi. Menurut Syafri Syamsuddin, Indonesia menjadi negara keempat di dunia yang mampu memproduksi dan menggunakan kapal selam tanpa awak. Sudah bisa kita persiapkan dalam waktu tidak lama, maka di tahun 2026 insya Allah seluruh checkpoints dari wilayah nasional perairan kita itu akan kita isi dengan pengamanan kapal selam kita yang tanpa awak, yang tentunya punya manfaat efisiensi personel dan juga efisiensi material dan juga efisiensi waktu. Keberhasilan uji tembak torpedo ini meyakinkan Kementerian Pertahanan untuk membeli 30 unit kapal selam tanpa awak dari PT PAL Indonesia. Alutsista karya anak bangsa ini akan melengkapi armada kapal selam berawak yang sudah dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ismalia, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Hadiri KTT APEC 2025, Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Di hadapan para pemimpin dunia, Prabowo akan berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Indonesia 대통령님입니다. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung disambut oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Rangkaian KTT APEC digelar pada 30 Oktober hingga 1 November 2025. Konferensi ini dihadiri para pemimpin ekonomi anggota APEC untuk membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan.
Kehadiran Prabowo mempunyai makna strategis mengingat forum ini merepresentasikan 60% produk domestik bruto dunia dan lebih dari sepertiga populasi global. Sebelumnya pemirsa, setibanya di Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sambutan hangat dan meriah dari diaspora Indonesia. Para WNI yang tinggal di Korea Selatan itu mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Setibanya di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto disambut hangat dan meriah oleh diaspora Indonesia. Para diaspora Indonesia yang tinggal di Korea Selatan ini secara khusus datang ke hotel tempat Prabowo menginap. Mereka mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Untuk aku sih berharapnya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lagi untuk maju lagi ya. Semoga harapannya dengan 4 tahun lagi Pak Prabowo memimpin Indonesia ini bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Senang dan bangga dapat bertatap muka dan bertemu langsung dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Presiden Prabowo akan menghadiri KTT Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC 2025. KTT APEC akan membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik. Pemirsa, pembangunan lift kaca setinggi 200 meter di objek wisata Kelingking Beach, Nusa Penida diprotes warga. Lantaran pembangunan lift yang bekerja sama dengan investor China ini dinilai merusak keindahan pantai. Viral di media sosial pembangunan lift kaca di tebing pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Warga dan pengunjung merasa pembangunan lift ini mengganggu pemandangan. Pembangunan lift telah berlangsung sejak 2023 lalu. Lift ini memiliki tinggi 180 meter. Total biaya investasi pembangunan lift kaca ini berkisar 200 miliar rupiah. Bupati Klungkung pun beralasan pembangunan lift kaca sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Tidak bisa melarang orang membangun ketika dia sudah mendapatkan izin dari pusat. Ya. Kan gitu, lagian itu kan wilayahnya pantai. Wilayah pantai itu kan bukan kewenangan daerah. Ya. Itu kewenangannya provinsi dan pusat. Senada dengan Bupati, pihak pembangunan lift kaca juga mengakui telah memperoleh izin resmi. Sosialisasi ke penduduk setempat pun telah dilakukan. Itu datanya ada di PUPR secara teknisnya yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan dan kami membayar, tidak ada sehelai rupiah pun yang kami kurangi. Itu berdasarkan SKRD. Jadi SKRD itu surat keputusan retribusi daerah. Jadi kalau nggak salah total kami bayar karena RAB-nya itu 60 miliar dengan per meter perseginya itu total 1 miliar 50 juta. Objek wisata Kelingking Beach menjadi primadona wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Keindahan alamnya dan tebing yang mirip kepala T-Rex menjadi ciri khas Kelingking Beach. Selain dari atas tebing, tidak sedikit wisatawan yang rela menelusuri ratusan anak tangka yang ekstrim untuk turun menikmati indahnya pantai Kelingking dengan hamparan pasir putih. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan.